Vicente Hornay Gonzalves merupakan satu-satunya wakil bupati warga eks Timor Timur yang pertama kali berhasil menduduki jabatan eksekutif dengan sistem demokrasi dalam Pilkada 2024 di Kabupaten Belu, meskipun sebagai wakil bupati. Vicente adalah orang pertama yang berhasil terpilih sebagai wakil kepala daerah sejak warga eks Timor Timur memilih untuk bergabung dengan negara Republik Indonesia pada tahun 1999. Meskipun tidak sedikit tantangan yang harus dilalui, Vicente berhasil mencapai posisi tersebut. Lantas siapakah Vicente dan bagaimana latar belakangnya? Kami 95% warga baru Timur Timur baru kesempatan ini kali Partai Gerindra memberikan kesempatan untuk kami untuk mencalonkan kami sebagai warga Timur Timur berhak berdomisili di Republik. Vicente Hornay Gonzalves lahir dari keluarga yang berlatar belakang militer karena ayahnya merupakan anggota TNI di Timor Timur, yang saat ini menjadi negara Republik Demokratik Timor Leste. Vicente lahir di Maubara pada tanggal 12 Desember 1974 dari pasangan almarhum Jose Inacio Gonzalves dan Amanda Zecap Hornay. Pendidikan menjadi fondasi penting dalam hidup Vicente. Ia menyelesaikan pendidikan dasarnya di SDN 1 Maubara pada tahun 1988. Kemudian melanjutkan ke SMPN Maubara dan lulus pada tahun 1991. Pendidikan menengah atasnya ditempuh di SMAN 2 Dili, yang berhasil diselesaikannya pada tahun 1994. Tak berhenti di situ, Vicente melanjutkan pendidikannya ke jenjang perguruan tinggi di Universitas Pendidikan Nasional Denpasar, Bali, dan berhasil meraih gelar sarjana S1 pada tahun 2000. Setelah menyelesaikan pendidikannya, Vicente memilih untuk kembali ke Kabupaten Belu. Pada tahun 2006, beliau diangkat sebagai CPNS di Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, menandai awal perjalanan panjangnya dalam mengabdi untuk masyarakat. Selama 4 tahun, 2006 hingga 2010, Vicente mengabdikan dirinya di Dinas Kesehatan, membawa perubahan positif dalam pelayanan kesehatan di wilayah tersebut. Pada tahun 2011, Vicente berpindah tugas ke Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP, Kabupaten Belu, di mana beliau bertugas hingga tahun 2013. Pengalaman ini memberinya wawasan baru tentang penegakan hukum dan ketertiban di tingkat lokal. Tak lama setelah itu, pada tahun 2013, Vicente kembali menunjukkan dedikasinya dengan menjabat sebagai Kepala Seksi Jalan dan Jembatan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka. Karir Vicente terus menanjak. Pada tahun 2014, beliau dipindahkan ke Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kabupaten Belu sebagai pelaksana bidang infrastruktur. 2 tahun kemudian, tepatnya pada tahun 2017, Vicente diangkat sebagai Kepala Seksi Pengairan dan Irigasi, di mana beliau berperan penting dalam meningkatkan sistem pengairan dan irigasi di wilayah Belu. Pada tahun 2018, Vicente dipercaya menjabat sebagai Kepala Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan Wilayah 2, sebuah tanggung jawab besar yang berhasil diembannya dengan baik. Tak berhenti di situ, pada tahun yang sama, beliau juga diangkat sebagai Kepala Bidang Bina Marga, posisi strategis yang dipegangnya hingga tahun 2021. Selama menjabat, Vicente berhasil memimpin berbagai proyek infrastruktur yang berdampak signifikan bagi kemajuan Kabupaten Belu. Pada tahun 2021, Vicente kembali dipercaya untuk memimpin bidang lalu lintas di Dinas Perhubungan Kabupaten Belu. Selama setahun, 2021 hingga 2022, beliau berupaya meningkatkan sistem transportasi dan keamanan lalu lintas di wilayah tersebut, membuktikan bahwa dedikasi dan kerja kerasnya tak pernah surut. Pada 12 Juli 2024, Vicente membuat keputusan berani dengan mengajukan pengunduran diri sebagai ASN. Keputusan ini diambil untuk fokus pada perjuangannya dalam pesta demokrasi sebagai calon wakil Bupati Belu. Menurutnya, langkah ini adalah bentuk pengabdiannya yang lebih besar kepada masyarakat, terutama para petani yang seringkali hidup dalam keterbatasan. Vicente mengungkapkan bahwa keputusannya untuk maju dalam pemilihan tidaklah mudah. Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk mencalonkan diri sebagai wakil Bupati Belu, apalagi saya berprofesi sebagai ASN. Namun, saya percaya ini adalah jalan Tuhan untuk mengabdikan diri saya kepada masyarakat, terutama para petani yang seringkali terpinggirkan, ujarnya. Vicente juga menceritakan bagaimana ayahnya, seorang pensiunan TNI yang juga petani,
mengajarkannya arti perjuangan dan kesederhanaan. Vicente memilih untuk berdampingan dengan Willy Broduslai sebagai calon Bupati Belu. Menurutnya, sosok Willy Broduslai adalah pemimpin yang rendah hati, peduli dengan masyarakat kecil, dan tidak pernah membeda-bedakan siapapun. Saya terpanggil untuk bekerja sama dengan beliau dalam membawa perubahan yang lebih baik untuk Kabupaten Belu, tambah Vicente. Vicente dan Willy Broduslai mendaftarkan diri sebagai calon bupati dan wakil bupati di KPU Kabupaten Belu, sebuah kabupaten yang terletak di perbatasan RIRDTL, usai deklarasi pencalonan pada Kamis, 29 September 2024, dengan tagline, Paket Sahabat Sejati. Pilkada Kabupaten Belu diikuti oleh 4 pasangan calon, dan salah satunya adalah Vicente Hornay Gonzalves yang mendampingi Willy Broduslai sebagai calon bupati dengan mendapatkan nomor urut 1. Dinamika politik yang penuh intrik dilalui oleh kedua pasangan ini, sehingga pada akhirnya pasangan Sahabat Sejati keluar sebagai pemenang dengan meraih suara terbanyak. Pasangan calon nomor urut 1 memperoleh suara sebanyak 46.173, diikuti oleh pasangan nomor urut 2, Agustinus Taulin dan Julianus Taibre, dengan memperoleh suara sebanyak 34.132. Dua pasangan lainnya memperoleh suara di bawah kedua pasangan tersebut. Kemenangan Paket Sahabat Sejati yang awalnya membawa kabar gembira, akhirnya harus melewati berbagai tantangan, namun semakin menarik untuk diikuti perkembangannya. Kemudian, pasangan calon nomor urut 2, Agustinus Taulin dan Julianus Taibre, kembali menggugat Komisi Pemilihan Umum yang meloloskan calon wakil bupati terpilih, Vicente Hornay Gonzalves, untuk ikut dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Mereka mendalilkan bahwa Vicente yang merupakan mantan narapidana kekerasan seksual terhadap anak tidak memenuhi syarat pencalonan. Persidangan sengketa Pilkada Kabupaten Belu berlangsung panas dan semakin menarik untuk diikuti. Kedua pasangan calon melakukan upaya pembuktian dan pembelaan di ruangan persidangan Mahkamah Konstitusi, bahkan menghadirkan ahli yang sangat kompeten di bidangnya masing-masing. Jadi kalau pohonnya sudah beracun, maka buahnya pun beracun. Apabila sebuah pohon beracun yang terus tumbuh dan dibiarkan, logikanya adalah akan menjadi benih pohon beracun yang baru. Nah itu yang mulia, kalau saya melahirkan anak di bawah perempuan tidak dengan kekerasan fisik, tidak ada pemerkosaan, tidak ada percabulan, hanya dengan niat untuk menikahinya, itu biasanya para tetua adat bertemu, lalu dibicarakanlah denda berupa denda dan belisnya. Jadi selain belis, ada juga denda adatnya. Nah kalau belis biasanya disepakati, katakanlah sapi atau ternak, kain adat, dan juga ditambah lagi dengan dendanya. Biasanya ada, diputuskan oleh masyarakat adat. Nah kalau itu sudah terjadi, maka hukum negara dikesampingkan. Dan itulah sebetulnya esensi daripada hukum pidana yang baru yang akan berlaku tahun depan. Kita wajib menggali nilai-nilai hukum seperti itu. Jadi yang mulia Prof. Anwar, terima kasih karena mengingatkan betapa luhurnya jadi hukum pidana adat itu. Jadi hukum pidana itu tidak semata-mata untuk mendeterrence orang dan menghukum orang kalau bisa sampai liang lahatnya, tapi juga memulihkan harkat dan martabat tidak hanya korban, tapi juga pelaku. Akhirnya, Mahkamah Konstitusi, MK, tidak dapat menerima permohonan pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2, Taulin Agustinus Julianus Taibre, selaku pemohon dalam perselisihan hasil pemilihan umum bupati, PHPU BUP, Kabupaten Belu dengan perkara nomor 100 PHPU BUPSISI 2025. Putusan disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dengan didampingi 8 hakim konstitusi di ruang sidang pleno, Gedung IMK, Jakarta, pada Senin, 24 Februari 2025. Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Amar putusan mengadili dalam eksepsi 1 mengabulkan eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait berkenaan dengan kedudukan hukum pemohon. 2 menolak eksepsi termohon dan eksepsi pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima. Dengan putusan MK tersebut, Willy Broduslai dan Vicente Hornay Gonzalves sah sebagai Bupati dan Wakil Bupati terpilih Kabupaten Belu periode 2024 hingga 2029. Vicente Hornay Gonzalves adalah sosok bersejarah. Lahir di Timor Leste, sebelum merdeka, ia dan keluarganya memilih untuk bergabung dengan Indonesia setelah referendum 1999. Sebagai warga eks-Timor Timur,
Vicente menjadi orang pertama yang berhasil menduduki jabatan eksekutif di Indonesia, tepatnya sebagai Wakil Bupati Belu. Kisahnya menginspirasi bahwa pilihan, ketekunan, dan kerja keras dapat membawa seseorang mencapai tujuan mulia, meski melalui jalan yang penuh rintangan.